Santi adalah gadis muda yang tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Meski tinggal di kota, suasana lingkungannya cukup sepi. Jalanan di belakang rumahnya jarang dilalui orang, hanya sesekali motor lewat. Malam itu, sepulang dari minimarket, Santi melihat sesuatu di trotoar dekat persimpangan jalan. Sebuah boneka lusuh. Boneka itu tampak kotor, rambutnya kusut, bajunya compang-camping, tapi mata kacanya berkilau aneh. Tanpa pikir panjang, Santi membawanya pulang. Ia hanya merasa kasihan. Siapa yang tega buang boneka begini? Pikirnya. Di rumah, ia meletakkan boneka itu di kursi ruang tamu. Namun anehnya, beberapa menit kemudian, boneka itu sudah berpindah posisi. Dari kursi, kini berada di dekat jendela, menghadap keluar. Santi sempat bingung, tapi ia menepis perasaan tidak enak itu. Keesokan harinya, 3 teman kuliahnya, Rina, Wawan, dan Tio, datang berkunjung. Mereka biasa nongkrong di rumah Santi karena dekat dengan kampus. Rina melihat boneka itu pertama kali. Boneka siapa? Horor banget tampilannya. Kamu beli di pasar Loak, San?" Santi menjawab pelan, "Enggak, aku nemu di jalan semalam. Kasihan kalau dibuang." Wawan tertawa sinis. "Aduh San, jangan suka bawa pulang barang aneh-aneh dari jalan. Bisa aja ada penunggunya." Mereka semua tertawa, kecuali Santi. Dalam hati, ia masih tidak bisa menghilangkan rasa merinding saat mengingat boneka itu berpindah tempat sendiri. Malamnya, saat semua teman sudah pulang, Santi kembali mendengar suara lirih. Kali ini bukan hanya tawa kecil, melainkan suara langkah-langkah kecil berlari di lantai. Ia keluar dari kamar dan melihat boneka itu berdiri di dekat pintu. Tangannya sedikit terangkat, seakan hendak meraih sesuatu. Santi bergidik, tapi ia tidak berani mendekat. Keesokan harinya, teman-temannya kembali datang. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip-kedip. Boneka itu yang tadi ada di atas lemari, entah bagaimana sudah berpindah ke meja di tengah. Tio, yang biasanya paling cuek, langsung pucat. "Gila, tadi boneka itu nggak di sini kan? Aku yang lihat sendiri, tadi masih di atas lemari." Rina ikut panik. "San, sumpah ini boneka nggak beres. Matanya kayak ngikutin aku terus." Santi akhirnya menceritakan semua. Bagaimana ia menemukannya di jalan, bagaimana boneka itu bisa berpindah sendiri, bahkan tentang sosok anak kecil yang sempat ia lihat di jendela. Mereka semua terdiam. Malam berikutnya, mereka sepakat menginap di rumah Santi untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Mereka duduk melingkar di ruang tamu. Boneka itu diletakkan di kursi. Suasana hening, hanya suara jam dinding berdetak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan kecil dari arah jendela. Tok, tok, tok. Wawan menelan ludah. Siapa yang iseng tengah malam gini? Saat mereka menoleh, terlihat bayangan seorang anak kecil berdiri di luar jendela. Wajahnya pucat dengan darah menetes dari pelipis. Anak itu tersenyum, menatap boneka. Boneka di kursi mulai bergerak, tangannya perlahan terangkat, melambai ke arah luar. Semua orang di ruangan menjerit ketakutan. Anak kecil itu membuka mulut, suaranya lirih, tapi jelas terdengar. "Aku cuma mau main. Terima kasih sudah menemukannya." Dalam sekejap, lampu padam. Ketika lampu kembali menyala, boneka itu sudah tidak ada di kursi. Pagi harinya, mereka berempat mencoba mencari boneka itu, tapi tidak menemukannya di dalam rumah. Saat mereka keluar, di depan pagar kontrakan, boneka itu duduk menghadap jalan.
Rina menangis ketakutan. Tio mundur beberapa langkah dan Wawan hanya bisa memaki dalam panik. Tapi Santi berdiri terpaku. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh ketiga temannya. Sosok anak kecil itu menggandeng boneka, berjalan menjauh ke arah ujung jalan. Perlahan, keduanya hilang di telan keramaian kota pagi hari. Sejak saat itu, boneka itu tidak pernah lagi muncul di rumah Santi. Tapi ada satu hal yang membuat semua temannya merinding. Setiap kali mereka nongkrong di rumah Santi setelah kejadian itu, ada saat-saat di mana mereka mendengar suara langkah kaki kecil berlari di lantai atau suara tawa lirih anak-anak dari ruang tamu yang kosong. Seolah-olah anak kecil itu masih bermain di sana